Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrin Ziaul Haq. Saya jurusan PJJ Informatika, kelas IT 205. Dengan ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah Estetika Humanisme. Dan saya membuat dengan judul emotional intelligency dan anger management. Pertama-tama, selamat pagi Bapak Ihsan. Saya akan mulai presentasi di pagi hari ini. Yang pertama, memahami emotional intelligence. Emotional intelligence atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola dan mengekspresikan emosi mereka sendiri, serta memahami emosi orang lain. Kemampuan ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan, dan kesehatan mental. Berikutnya, saya akan menjelaskan definisi dari emotional intelligence. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola dan mengekspresikan emosi mereka sendiri serta memahami emosi orang lain. Ada 4 hal dalam kecerdasan emosional. Yang pertama adalah empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain. Yang kedua adalah motivasi diri sendiri. Motivasi diri, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impuls. Yang terakhir, yang keempat adalah keterampilan sosial. Adalah kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan interpersonal. Selanjutnya, dalam kecerdasan emosional, ada juga yang disebut dengan komponen utama kecerdasan emosional. Terdapat 5 komponen utama kecerdasan emosional yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk kemampuan seseorang dalam mengelola emosi. Salah satunya, yang pertama, self-awareness. Self-awareness itu kemampuan memahami emosi sendiri, kekuatan, dan kelemahan, nilai dan tujuan. Berikutnya, self-regulation.
Kemampuan untuk mengendalikan emosi, impuls, dan perilaku. Yang terakhir, motivation, dorongan internal untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Selanjutnya, dampak positif dari kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional memberikan banyak manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Salah satu dari dampak positif yang kita dapat, salah satunya di lingkungan kinerja kerja. Kinerja kerja membuat keputusan yang lebih baik, mengatasi konflik secara efektif, dan membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan itu membangun kepercayaan, memotivasi, memotivasi tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang terakhir, dampak positifnya adalah hubungan. Hubungan itu membangun hubungan yang lebih sehat dan bahagia dengan pasangan, keluarga, dan teman. Di dalam kecerdasan emosional terdapat juga dampak negatifnya. Kurangnya kecerdasan emosional dapat memiliki dampak negatif pada kehidupan seseorang. Salah satunya, kurangnya empati. Jika kita kurang empati, dapat menghasilkan kesalahpahaman dan konflik. Itu sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Itu sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Yang kedua, kesulitan dalam mengelola stres. Kesulitan dalam mengelola stres dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Yang ketiga, sulit membangun dan memelihara hubungan. Sulit membangun dan memelihara hubungan membuat seseorang merasa terisolasi dan kesepian. Itu akan berdampak buruk bagi seseorang yang memiliki sifat seperti itu, karena dia tidak dapat bergaul kepada seseorang, jadi merasa sendirian. Selanjutnya, manfaat dari kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan memahami emosi orang lain sangat penting untuk sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, hubungan interpersonal. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berempati dengan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan. Membuat seorang pemimpin yang inspiratif, motivatif, dan mampu membangun tim yang solid. Yang ketiga, kesehatan mental. Membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya,
Saya akan membahas pengertian dari anger management. Anger management adalah kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan amarah secara sehat dan efektif. Amarah adalah emosi yang wajar, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif pada hubungan, pekerjaan, dan kesehatan. Mengendalikan impuls, mampu menahan diri dan tindakan impuls saat sedang marah. Menenangkan diri sendiri. Mampu menenangkan diri sendiri, mampu menenangkan diri, mampu menenangkan diri, dan meredam amarah sebelum bereaksi. Yang ketiga, komunikasi efektif. Mampu mengekspresikan amarah dengan cara yang sehat dan konstruktif. Selanjutnya, teknik anger management. Terdapat berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mengelola amarah. Yang pertama, teknik pernapasan. Melakukan latihan pernapasan untuk menenangkan pikiran dan tubuh. 2. Relaksi otot. Melepaskan ketegangan otot dengan teknik relaksi progresif. Yang ketiga dan yang terakhir, visualisasi. Membayangkan situasi yang menenangkan untuk meredahkan amarah. Manfaat anger management, mengelola amarah dengan baik, memiliki banyak manfaat positif bagi kehidupan. Salah satunya hubungan lebih harmonis, meminimalisir konflik, dan meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Yang kedua, kesehatan mental yang lebih baik, mengurangi resiko masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Yang ketiga, kinerja kerja yang lebih baik, membuat seseorang lebih fokus, produktif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Kesimpulan dan rekomendasi dari presentasi yang saya buat adalah kecerdasan emosional dan anger management adalah keterampilan yang penting yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Rekomendasinya, pelajari dan terapkan teknik emosional intelijen untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan mencapai tujuan yang kita tuju. Yang kedua, kembangkan keterampilan anger management untuk mengatasi amarah secara sehat dan efektif. Sekian dari presentasi yang saya buat. Bila ada
kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.